Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas semua hal yang Kau berikan bagi bumi ini, bagi kami anak-anak-Mu di penjuru muka bumi ini, dalam kasih kebenaran dan cinta Tuhan selalu. Biarlah kuat kuasa-Mu terus menerangi hati dan jiwa kami. Saat ini kembali kami beribadah dan kembali mau membaca Alkitab. Kami selalu bersyukur bisa diberi kesempatan menikmati hidup setiap hari untuk datang memuji menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu. Dalam semua aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan di muka bumi ini, kami tetap mengingat Engkau pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami dan firman-Mu, agar kami tetap menjadi berita kabar baik, pembawa kabar baik, menerangi hati dan jiwa semua orang dalam kasih dan kebenaran Tuhan yang sejati, Tuhan yang mengasihi di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan yang benar-benar hidup dan mengasihi, mengampuni, memberikan kepada semua orang kesempatan untuk bertobat, memberikan waktu dan kesempatan untuk semua orang datang kepadanya, karena Dia adalah kasih yang sempurna. Dan Roh Kudus, biarlah kami selalu hidup dalam pertobatan setiap hari untuk melekat kepada Sang Bapa yang Maha segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Hikmat firman-Mu akan kami renungkan, kami lakukan, biar kami menjadi tetap anak-anak terang di muka bumi ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-46 dengan perikop Elia di Gunung Karmel yang berbunyi demikian. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku petimpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku orang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu. Tapi mereka tidak boleh menaruh. Sukun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu itu, dan juga tidak akan menaruh. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." seluruh rakyat menjawab, katanya. Baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allah, tapi kamu tidak boleh menaruh apa. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang jawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, Panggillah lebih keras, karena Dia Allah. Mungkin Dia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin Dia bepergian, barangkali Dia tidur, dan perlu terjaga. maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah berkucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku turunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, Penuhilah 4 kuyuk dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu.
bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka dapat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatannya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, kata Elia kepada mereka, Angkatlah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bumi di roh hujan sudah kedengaran. lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, Naiklah ke atas, ia katakan laut. bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, Tidak ada apa-apa. kata Elia, Pergilah, sekali lagi. demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu. Wah, awan kecil besar telapak tangan, timbul dari laut. Lalu kata Elia, Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turun, jangan sampai engkau terhalang oleh bujang. maka dalam sekejap mata, langit itu dikelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengangkat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Dahsyat Engkau Tuhan, sungguh luar biasa, Allah Israel, Allah yang kami kenal, Allah yang begitu kami percaya kuasa dan kebangkitannya, kuasa yang benar-benar hidup di dalam Putramu Yesus Kristus. Dan kami juga sering membuktikan kuasa-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang benar-benar dapat melihat, mengerti, dan memahami setiap doa yang kami panjatkan. Jika kami benar-benar hidup dalam Engkau, maka semua jawaban doa itu terjadi, dan semua orang akan melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Ketika kami meminta hujan dan juga meminta panas, Engkau memberikannya. Ketika kami tidak punya apa-apa, kami mohon kepadamu untuk memberkati kami, dan Engkau memberikan makanan tepat pada waktunya. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami di waktu-waktu yang tepat, dan juga sering terjadi bahwa kami harus bersabar menunggu jawaban doa itu. Allah yang benar-benar kami percaya adalah Allah yang benar-benar hidup di dalam firman, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bagi kami bukan hanya orang yang hanya sebagai manusia, orang yang berkuasa, tetapi dia adalah berkuasa atas langit dan bumi, atas semua hal yang diciptakan. Karena Yesus ada kekekalan dari awal dan akhir, dan kami sudah membuktikan kuasanya dalam segala hal, baik badai, topan, atau apapun kedahsyatan itu yang mengerikan terjadi. Ketika kami berseru dan memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus menjawab doa-doa kami, sehingga kami terluput dari murka-murka yang menyala-nyala dan hukuman-hukuman kekal. Karena kami mau benar-benar melekat dan hidup kepadamu, mempercayai Engkau sesungguhnya Tuhan. Karena itu Allah yang kami percayai adalah Allah yang benar-benar menolong, hidup, dan benar-benar berkuasa. Bukan hanya sebagai Allah yang hanya disebut saja tetapi tidak bisa menolong. Dalam banyak hal kami yakin dan percaya bahwa iman kami, walaupun sebesar biji sesawi, akan besar kuasanya di muka bumi ini yang dapat menggoyahkan seluruh jagat raya ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami juga akan mempercayai-Mu seperti Nabi Elia yang berkuasa atas segala hal, yang membuktikan bahwa Tuhan nyata, Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami percaya di dalam diri Yesus Kristus pribadi yang benar-benar hidup dan benar-benar berkuasa. Karena Tuhan Yesus berkata, minta apa saja di dalam namanya akan dikabulkan. Dan selama itu pula kami bersabar, karena kadang jawaban doa tidak selalu tepat langsung, tetapi bisa untuk menunggu kesabaran dan juga tepat waktunya Tuhan. Karena setiap doa tidak akan berlalu begitu saja. Tuhan yang kami percayai benar-benar menolong kami, asalkan kami mau hidup bertobat dan hidup kudus, supaya kami dapat menjadi
anak-anak yang melekat kepada Bapa, dan Bapa tidak pernah membiarkan kami dalam jawaban doa yang tidak pernah dijawab, tetapi Tuhan selalu menjawab doa-doa kami. Itulah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang nyata bagi kami yang percaya. Dan di seluruh muka bumi ini tidak ada yang salah dan kesesatan di dalam setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini dan di surga. Karena segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami orang-orang percaya juga diberi kuasa untuk melakukan hal-hal mujizat ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak terang dan tetap percaya seperti Nabi Elia, yaitu kita jangan tergoda dan dengan hujatan-hujatan orang kepada iman kita, tetapi kita tetap setia di dalam Yesus Kristus karena Dia berkuasa atas segala hal. Lihat saja kejadian-kejadian di muka bumi ini. Jika orang-orang itu memanggil nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan mendengarkannya dan mempercayai Yesus sungguh-sungguh. Tetapi pengecekan, penghujatan orang kepada Kristus Yesus sangat luar biasa, sehingga mereka yang memanggil nama Allah mereka tidak bisa menolong mereka, karena mereka menghujat, menghina, mencaci orang yang benar-benar menolong bukan hanya orang, tetapi Dia sebagai anak manusia yang hidup dan benar-benar berkuasa, yaitu Dia yang turun dari surga. Dia adalah Tuhan sendiri yang berkuasa dan menjadikan kita anak-anaknya sungguh-sungguh di dalam Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya atas firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah Anda percaya kepada ilah-ilah lain yang tidak menolong, tapi percayalah kepada Tuhan yang benar-benar hidup dan berkuasa dan menolong Anda. God bless you all.